لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأقول على الله توكلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang kita harapkan barakah ilmunya kepada para alim ulama, majelis guru, asatiz wal asatizah, wabil khusus guru murid kita Al-Fadil Al-Habib Muhsin Bukten Hafizahullah Ta'ala wara'ah, dan kepada kawan-kawan Habib yang bersama Habib, dan kepada santriawan-santriawati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari yang sangat ceria ini kita dapat kembali berkumpul dengan guru kita, guru mulia Al-Fadil Habib Muhsin Buktin dari Palembang, yang mana beliau sebulan sekali ke Temilahan, yang mana kita pun telah berlibur dengan waktu yang panjang, lebih daripada 1 bulan ya. Kayak hal Habib sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Farehna bidikaikum ya. Amin. Insyaallah anak ada. Kaifa halukum ya tulab? Hal farehtum bidikail Habib? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Cuman guru-guru kita di belakang sini ya. Padahal sini kosongnya ada stiker sore. Ya. Orang pemilihannya kayak gitu ya, suka duduk-duduk di belakang. Iyalah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada Habib. Beginilah keadaan kami Habib. Kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan, farehna bi kudunikum. Wa sallaha ayyuhtiana al-barakah wa annallaha yaj'ala hadzal ma'had ma'muran daiman ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan santri-santri kita dijadikan Allah ya anak-anak yang soleh-solehah ya, yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kemudian ya kami pun ya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib yang telah sudi datang ke pondok kita dengan jalan yang susah payah. Mudah-mudahan nanti tahun depan ini jalan itu dibaguskan, dimudahkan oleh Allah urusannya, supaya mudah-mudahan jalan kita ini semuanya beraspal nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita harap kepada kita semua, santri semua, menyimak, mendengarkan baik-baik, ya, jangan pikirkan yang lain, pahami pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapat menjadi cahaya dalam hati kita, menjadi ilmu yang manfaat, yang barakah, sehingga kita amalkan, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak mulia, ya, orang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kita pun tidak memperpanjang mukadimah lagi. Inilah mungkin sebagai daripada permulaan kita serahkan mikrofon kepada Habib untuk memulakan mungkin Fatihah, kemudian selanjutnya pengajian seperti biasa. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina qurrata ayunina sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa bin Ubaidillah ila sayyidina Ustaz Al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi jami sadatina ali abi alawi summa ila ruh al-Imam Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wal Imam Abi Hasan Syadili wa Salih wa Quraim summa ila al-Imam al-Qutub Sultan Mal Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus wa huwa Ali Bakasakran wa Salihim wa Quraim summa al-Imam al-Qutub Irsyad wa Qutub al-Imam al-Qutub Jadduna wa akhir wujud Syekh Habib Bakar bin Salim wa bin Salim bin Qutub al-Anfas Umar bin Abdul Rahman Latas wa Syekh Hadi Abdul Abar Imam al-Qutub al-Irsyad wa Salih al-Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad
jami kafati awliya والصالحين كافة الأقطاب والأبدال والأنفاس وكافة جميع سادتنا لأبي علوي من مشرق إلى مغربها بحرها وجوها أن الله إلى الجنة كل صفاتهم ويدافع سنتهم ويحفظ من قنبهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وصلاتهم وأنوارهم ونفاتهم في الدنيا الآخرة سر الفاتحة. Ikra, baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahammatna wa la tuhammiluna suratu durusin wa la suratu ulumin wa la suratu a'malin wa la suratu da'watin ilallahi wa la suratu tarbiyatin wa la tazkiyatin li nafsi ma ahammana syai'un min dhalika li amrin wahidin huwa anna maqsudana huwa Allahu innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa alana wa salafana salihin wa alana wa jami'al masyayikhana wa ma'alimina Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah ma'asyiral asatid wal asatidah wabil khusus model mahad ustadzuna sarrajulin dan semua jajaran majelis ta'lim daripada jajaran daripada Pondok Pesantren Yasin Al-Islami dan juga semua para santri dan santriwati yang ada pada siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan antum semua mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan antum semua menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat, menyenangkan hati orang tuanya, membanggakan hati gurunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tak terasa 2 bulan dari sejak Sya'ban lalu Ramadan, Sya'ban, Ramadan, sekarang sudah Syawal, Lebaran sudah lah 2 bulan sudah, Masya Allah. Dan kita begini-beginilah. Siapa apa? Jadi kita alhamdulillah masih dibalikan lagi oleh Allah ke pesantren. Itu berapa banyak saudara kita yang habis libur tidak balik ke pesantren lagi. Nah kita alhamdulillah habis libur tetap dibalikkan ke pesantren. Artinya apa? Artinya Allah masih inginkan kita menjadi orang baik. Dibalikkan lagi di pesantren. Walaupun kaki begitu berat untuk melangkah masuk ke gerbang. Melihat orang tua pulang meneteskan air mata. Kenapa? Karena pisah. Bukan sedih karena pisah dengan orang tua, pisah dengan HP, pisah dengan HP, pisah dengan WhatsApp, pisah dengan Facebook, pisah dengan TikTok, pisah. Nah itu sedihnya di situ kali, betul? Pisah dengan video game, ya, pisah dengan game. Nah, ini itu yang berat. Nah, tapi ingat, kalau engkau ngejar ilmu akhirat, kalau engkau ngejar ilmu akhirat, kelak masanya
dunia apapun akan di belakangmu. Tapi kalau engkau mengejar dunia atau ilmu dunia, itu ujian untuk mendapatkan akhirat itu sangatlah sulit. Itu engkau bisa terjerumus di dalam game, terjerumus di dalam narkoba. Tapi alhamdulillah berkat di pesantren insya Allah ada masanya kalian akan mendapatkan semuanya. Kalau sekarang masanya kalian untuk belajar, masanya kalian untuk menuntut ilmu. Nanti ada masanya, ada masanya kalian itu mungkin dekatlah dengan HP dari istri, saking ketergantungannya dengan HP. Dekatlah dengan Shopee daripada HP. Itu pembinian. Itu kita minta jauhkan. Tapi itu masa-masa nanti. Tapi sekarang inilah menanamkan benteng. Sekarang menanamkan menanamkan benteng biar nanti di masa depan tidak terlalaikan oleh dunia. Ya, ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, dan berbagai macam nikmat Allah tambahkan. Amin. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, jangan pernah putus, jangan pernah berhenti, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah mudahkan yang menghafal Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal, yang belajar dimudahkan untuk paham, yang berkhidmah dimudahkan untuk mendapatkan keberkahan, yang mengajar diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan paham. Berkat sholat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kita lanjut kembali dari pembacaan kitab Taujihatut Tholab dari susunan Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, guru kita rahimahullah, nafa'allahu bi ulumi ihmatallah fi hayati. InsyaAllah Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berikan insyaAllah kita keberkahan dari beliau. Habib Umar sekarang lagi di Uzbekistan, lagi di pemakaman Imam Bukhari. Di sana seminggu mengadakan daurah di sana seminggu. Alhamdulillah, ada berapa ikhwan kita yang ikut ke sana untuk ikut daurah di sana. Memang Habib Umar membuka peluang bagi siapapun yang ingin ikut di Uzbekistan. Baru hari ini, hari apa? Hari Selasa. Nah, hari ini mulainya dari tanggal 21. Ini tanggal berapa ini? Sampai 5 hari. Sampai 5 hari di sana. Alhamdulillah, ada juga dari Palembang ada pergi ke sana. Dan itu alhamdulillah beliau tidak letih-letihnya untuk menyebarkan dakwah. Jadi bukan hanya di Indonesia, di dunia, sampai ke Uzbekistan sana, sampai ke macam-macam, Ordon, Maroko, di mana-mana. Itulah berkah ilmu.
Itu berkah ilmu. Kalau antum berkah ilmu, antum bisa sampai ke Palembang. So, selayaknya Habib berkat ilmu sampai ke Tembilahan. Bagaimana? Betul tidak? Betul tidak? Tak terbayangkan bisa sampai di sini, bisa ngajar, bisa duduk dengan kalian. Nah nanti kalian mungkin setelah kalian punya ilmu, Allah atur takdir kalian dakwah. Kemana? Dakwah sampai ke Papua. Sampai ke Aceh. Aceh sudah tahunan, tiap tahun ke Aceh. Ada mengangkat ke Aceh. Dia sendiri. Insya Allah nanti mau ke negeri 9, Malaysia. Malaysia. Insya Allah kalau tidak halangan akhir Mei itu ke Karimun, Balai Karimun kemarin. Itu bukan karena nasab yang sedang direpotkan orang, ya, bukan karena nasab yang sedang direpotkan orang, tapi karena ilmu. Kalau cuma nasab saja, tidak mungkin bisa sampai ke sana. Karena ilmu. Makanya ilmu itu penting. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu. Diangkat oleh Allah derajatnya. Yang derajat ini yang tahu hanya siapa? Allah. Darajat. Bukan darajat, darajat. Diangkat oleh Allah derajat yang la tuhsa, derajat yang tidak ada batas, yang tidak ada batasnya, tergantung ilmu dan amal yang ada pada kita. Nah kita lanjut. Apa kata Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib dalam kitabnya? Beliau katakan apa? Kata Al Habib Umar, ma'ahammatna wala tuhimmuna surah. Kami tidak begitu antusias, kami tidak begitu condong hanya kepada surah. Surah belajar, surah ilmu. Tahu surah? Casing. Casing. Kami tidak begitu ini dengan casing. Kami tidak begitu casing ilmu, casing amal, casing dakwah ilallah, casing pentarbiyah. Kami tidak begitu dengan itu. Casing tazkiyatun nufus, hanya puasa, bangun malam ini. Kami tidak begitu dengan casing itu. Ma'ahamma syekh min dalik li amril wahid. Dan tidak ada yang membuat kami begitu antusias, begitu berkeinginan, begitu fokus dengan perintah satu, yaitu maksuduna Allah, yaitu tujuan kami adalah Allah. Tujuan kami hanya Allah. Lalu hadis disampaikan oleh beliau, innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat casing kalian, Allah tidak melihat jasad kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah gulubikum, hati kalian. Falihada. Oleh karena itu kata beliau, nahnu la nanzur ila hadhihi suwar. Kami tidak pernah melihat ini suwar, ini casing-casing seperti tidak kami lihat. Kami tidak melihat casing-casing. Nahnu nurid haqaiqil ilm. Yang kami inginkan adalah hakikat ilmu itu. Kami inginkan isi ilmu itu. Nurid haqaiqit tazkiyah wa tarbiyah. Kami ingin hakikat tazkiyah, hakikat tarbiyah. Benar-benar bagaimana hakikat orang yang mendidik nafsunya, mentarbiyah nafsunya. Dan kami ingin juga melihat hakikat dakwah. Hakikat dakwah. La tasawqib suwar. Jangan innama tasawqib suwar ahlal gusur fil nadar. Orang yang hanya berfokus dengan casing, orang yang berhenti di casing, alhamdulillah aku sudah belajar. Alhamdulillah aku sudah dakwah. Alhamdulillah aku sudah
Qiyamul Lail, tazkiyatun nufus sudah, alhamdulillah. Orang yang berhenti yang seperti ini di sini, berhenti di casing, ini termasuk ahlal qusur fil nadhar. Ini termasuk orang yang pendek pandangnya. Cara pandangnya qasir, cara pandangnya pendek, cara pandangnya tidak jauh. Cara pandangnya tidak ke depan, hanya sebatas casing tadi. Amr syari' al-mab'us bil haqiqah wa natik bil haq fa kullu amr qa'im ala tibarruh wal haqiqah. Dan perintah syariat yang Allah berikan, yang Allah utuskan itu bil hakikat, semuanya pasti ada hakikatnya. Sholat ada hakikatnya, puasa ada hakikatnya, sedekah ada hakikatnya, belajar ada hakikatnya, semua ada hakikatnya. Tidak ada yang tidak memiliki hakikat, semua bil hakikat, semua ada isi, tidak mungkin casing saja. Mana mungkin casing itu bisa berdiri bagus kalau di dalamnya tidak ada alat yang bagus. Semakin bagus alat di dalam, itu semakin canggih penggunaannya. Semakin canggih penggunaannya. Makanya tidak ada syariat itu tanpa hakikat. Pasti syariat itu diutus, diberikan berbarengan dengan hakikatnya. Wan natik bil haq fa kullu amr qa'im ala tibarruh wal haqiqah. Dan yang namanya pengucapan yang hak, ini semua perkara berdiri atas ruh dan hakikat. Ini tidak mungkin jasad tanpa ruh. Kenapa Habib bisa ngomong? Karena di dalam jasad Habib ada ruh. Kalau jasad Habib ini tidak punya ruh, maka tidak akan bisa ngomong. Tidak akan bisa ngomong. Ini kenapa hakikat itu bisa sampai? Kenapa syariat itu bisa sampai? Kenapa syariat itu bisa bermanfaat? Karena syariat itu dibarengi dengan hakikat. Kalau syariat saja tanpa dibarengi hakikat, maka ya casing saja, tidak ada manfaatnya. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak ada. Tidak ada yang bisa, tidak sholat dia tidak bisa mencegah keburukan dan kemungkaran. Dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Tidak bisa. Sedekah bisa mengobati penyakit dia. Kenapa? Karena sedekahnya dia cuma sekedar casing, tidak sampai ke hakikat. La haula wala quwata illa billahil azim, dawa 99 aisaruhul ham. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu obat 99 penyakit, dan penyakit yang paling gampang disembuhkan adalah penyakit ham. Akulah sering baca la haula wala quwata illa billah, tapi tetap saja galau-galau. Kalau lagi galau sudah galau, pengen pulang, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, tidak mau keluar, tidak mau belajar. Karena pengen pulang tadi. Udah aku baca la haula wala quwata illa, masih galau. Kenapa? Karena surah tanpa hakikat. Hanya surah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tidak ada hakikatnya. Makanya tidak mendapatkan manfaat dari syariat tadi. Wa huwa alladhi yu'allimul ummah dzalika wa yaqul lahum fil ilm. Nah, ini yang mana diajarkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bagi mereka di dalam ilmu. Di dalam ilmu ini, antum ini, kita semua ini yang di dalam pondok pesantren ini, santriwati, kita semua ini yang dituju ini. Ini hadis untuk kita semua ini. Ini hadis untuk kita semua ini. Jangan sampai ilmu kita ini hanya casing saja. Apa kata Nabi Muhammad? Inna awwala man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi. Dikatakan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali orang yang akan merasakan panasnya api neraka
merasakan panasnya api neraka sebelum masuk neraka, sudah merasakan panas api neraka sejak di padang mahsyar, sejak di padang mahsyar, lalu di mizan, lalu dihisab, lalu disirat, dicemplungkan ke dalam api neraka. Siapa orang yang pertama kali? Alimun lam yanfa'ullah bi ilmi, seorang alim yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat ilmunya. Ini lam yanfa'ullah, lam yanfa'ullah bi ilmi. Ini kenapa Allah tidak memberikan manfaat ilmu kepada dia, orang alim ini? Dia sudah belajar tapi Allah tidak mau memberikan manfaat kepada dia. Kenapa? Kenapa tidak diberi, Allah tidak berikan manfaat pada dia ini? Nah ini pernah belum Habib ceritakan, ada dua orang yang belajar, belajar di pesantren, belajar sama belajar, berangkat bareng, pulang bareng, pondok yang sama, kelas yang sama, guru yang sama, pelajaran yang sama, kitab yang sama, sampai pulang pun sama-sama, sama-sama. Tapi selesai mereka pulang berdua ini, yang satu ngajar sini, ngajar sini, ngajar. Allah berikan kemanfaatan pada ilmunya. Yang satu dagang di pasar, tidak kemana-mana, pulang pergi rumah pasar, rumah toko, tidak manfaat. Kenapa ini? Akhirnya masyarakat bingung, bertanya-tanya, kok bisa ini? Padahal sama-sama belajar, sama-sama ini kok bisa beda? Akhirnya ditanya kepada orang yang ada di pondok di sana, dikatakan oleh mereka, ini dua ini memang sama, satu kelas, satu pelajaran, satu guru, sama, pulang pergi sama. Bedanya apa? Ini yang manfaat ilmunya ini, yang ngajar kemana-mana ini, tidaklah dia murojaah, tidaklah dia mengaji, tidaklah dia membaca Quran, tidaklah dia wirid, kecuali menghadap kiblat. Kalau yang ini selalu membelakangi kiblat, yang ini selalu ngadap kiblat, murojaah ngadap kiblat, belajar ngadap kiblat, ngebaca Quran ngadap kiblat. Pokoknya apapun yang dia lakukan itu menghadap kiblat. Kalau yang ini tidak peduli dengan kiblat, kadang di belakang kiblat tadi, kadang ini tidak peduli dia. Ini adalah hal yang membuat sesuatu itu bisa bermanfaat. Kenapa? Karena bil hakikah, bukan hanya surah. Memang sama-sama belajar, sama-sama murojaah, tapi kalau orang murojaah dengan hakikat, maka dia akan murojaah menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini adalah salah satu sholat saja yang wajib saja menghadap kiblat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Maka semua dikaitkan dengan sholat. Kenapa? Yang wajib saja tidak sah tanpa menghadap kiblat. Maka yang lain diikutkan semua dengan menghadap kiblat. Nah, ini hakikat. Kalau cerita Habib Munzir itu, Habib Munzir itu beliau terus murojaah apapun dia menghadap rumah Habib Umar. Itu masyhadnya, itu masyhad beliau. Masyhad beliau gantungkan kepada gurunya. Beliau gantungkan kepada gurunya. Pokoknya aku ikut guru saja. Aku ikut guru saja. Digantungkan ke gurunya. Dia pasrah. Hidup matinya untuk guru. Digantungkan sama guru. Tidak ada kepada yang lain. Pada guru saja. Itu masyhadnya beliau.
Itu masyhadnya beliau. Nah makanya antum kalau mau bermanfaat, besarkan hakikat. Salah satunya adalah masyhad. Kalau beramal, coba bagaimana amal yang syariat dan hakikat, yaitu dengan memperbanyak niat, memperluas adab. Adab ini penting. Imam Malik, sahibul kitab Muwatta, kalau ada orang yang minta satu hadis, itu Imam Malik mandi dulu, wangi-wangian dulu. Dia suruh pembantunya untuk mewangikan ruangan yang akan disampaikan hadis tadi. Lalu dia sholat dulu, lalu dia minta siapkan kursi singgasana bagaimana ya raja. Rodo sudah selesai, wangi semua, pakai pakaian, sudah pakaian yang paling bagus, baru dia bilang suruh masuk orang tadi minta hadis, baru disampaikan hadis. Itu namanya bil hakikat. Kalau kita kan itu masih surah semua. Ini baca Quran, ngapal Quran tidak pakai baju, alasan panas. Ngapal Quran tidak pakai baju, alasan panas. Itulah. Jadi tadi ya surah, cuma sekedar surah. Ya hafal saja Al-Qur'annya, hafal saja ayatnya, hafal saja surahnya. Ya tapi sebatas hafal. Tidak menjadi Al-Qur'an itu menjadi manfaat untuk dirinya. Tidak. Nah ini yang penting ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu dikatakan lagi batalin lil Quran wal Quran yal'anun. Bisa jadi yang baca Al-Quran itu Al-Quran melaknatnya. Kok bisa baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya? Kok bisa? Al-Quran, di dalam Al-Quran itu tertulis Allah la'anallah alal kadhibin, Allah melaknat atas orang-orang yang bohong. Dia rajin baca Quran tapi dia juga rajin bohong. Nah ini orang yang baca Quran, dia dilaknat Quran. Bohong sama ustaz, bohong sama ustazah, alasan sakit padahal tidak sakit. Ini baca Quran tidak? Baca. Oh ini masuk ke hadis ini. Rubba talim lil Quran wal Quran yal'anun. Ini bisa jadi orang yang talim, yang baca Al-Quran, yang dia mengkaji Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena yang dilaknat Al-Quran dia kerjakan. Nah ini berihat. Wa kam min musallin laisa lahu min salati ila sahur. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa di sholatnya. Tidak dapat apa-apa di sholatnya kecuali hanya begadang. Begadang, tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Qiyamul lailnya tidak ada faedahnya, qiyamul lailnya tidak ada manfaatnya, hanya mendapatkan begadang, tidak tidur saja. Walaysa lahu min qiyamihi illa ta'ab, tidak dia dapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya ta'ab, kecuali hanya capek saja. Kecuali hanya wa kam min sha'im laisa min siyami illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Inna yaqulu lahum inna awala ma tusa'ar bihim an-nar mutasaddiq wa mujahid bidzahir was surah. Dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka adalah orang yang mutasaddiq wa mujahid bidzahir was surah, orang yang bersedekah
orang yang mujahid hanya casing saja. Lakin al haqiqah lada alim wala haula mutasaddiq wala mujahid. Tapi hakikat tidak ada pada orang alim itu, wala hakikat tidak ada pada orang yang bersedekah itu, hakikat tidak ada pada orang yang mujahid itu. Fa batalat surah wa qamat haqiqah. Ini maka terbatallah semua surah-surah tersebut. Ini makanya kita perlu untuk perhatian. Ini perlu untuk perhatian, jangan sampai kita ini tidak bermanfaat. Sayang tidak 1 tahun tidak ada manfaat, apalagi 2 tahun tidak ada manfaat, apalagi sudah 3 tahun tidak ada manfaat. Sayang waktu ini tidak akan kembali lagi, dan umur selalu berkurang. Umur apa? Umur kita tinggal di atas bumi ini selalu berkurang, setiap hari berkurang. Maka sayang kalau kita terbuang-buang waktu cuma-cuma. Antum ini semuanya lagi memori yang tidak banyak virusnya. Maka memori inilah harus diberikan alat yang bagus. Percuma kalau memori dimasukkan ke dalam alat yang sudah ada virus. Memori dimasukkan ke komputer yang ada virusnya, rusaklah memori itu. Data-data yang disimpan di dalamnya pun ikut rusak. Kenapa? Karena terdapat virusnya. Makanya ini penting, jangan kita sia-siakan. Sayang. Ini Habib melihat banyak orang-orang dari yang ada yang mereka menyepelekan waktu pada saat di pesantren. Pada saat dia di pesantren dia sepelekan waktu. Pada saat di pesantren dia santai-santai. Ketika dia sudah berapa tahun jalan, bingung dia. Ini mau kemana nih, tamat nih. Ini udah hampir tamat nih. Tapi bingung nih. Kemana ini? Mau apa yang harus disampaikan ini? Apa yang harus diamalkan? Bingung nih. Nah, makanya sayang, jangan sampai sia-sia, jangan sampai tidak merasakan ilmu yang masuk ke dalam badan kita. Ilmu ini mah ada semua, ini ilmu masuk semua. Masuk. Santriwati itu badannya sudah penuh dengan ilmu. Santri putra badannya sudah penuh dengan, tapi belum terasa ilmu tadi. Kenapa ilmu tadi belum terasa? Karena masih surah, belum hakikat. Masih sebatas punya ilmu tapi belum diamalkan. Masih sebatas punya ilmu tapi tidak dimasyhadkan. Masih merasa punya ilmu tapi tidak diadabkan. Makanya perlu adanya masyhad, perlu adanya amal, perlu adanya adab, perlu adanya kedekatan kita dengan Rabbus samawati wal ard. Lalu apa kata Habib Umar? Wa qala lilladzina qala tasaddaqtu kadzabta aila haqiqah litasadduq indak fa anta ma'ak surah as-sadaqah. Qala lisani yaqulu qara'tul Qur'an kadzabta anta ma'ak surah ilm laisa indak haqiqah yaqulu li akhar qatiltu kadzabta fi jahadta fi sabilik sabili anta ma'ak surah jihad surah jihad fabatalat surah allati yagtag biha man yagtag. Nah, ini tiga daripada gambaran yang diberikan oleh Habib Umar dari kutipan hadis Nabi Muhammad
Kutipan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutipan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad itu beliau mengatakan dari perihal yang berkaitan, itu ada mungkin tersenggol. Iya. Ini ke rumah ini. Semuanya. Iya. Ya, nah itu kutipan hadisnya, itu kutipan hadisnya, yang mana kata Habib Umar, nanti kelak dibawa amal kita. Orang yang bersedekah dibawa amalnya, orang yang baca Quran dibawakan amalnya, dibawakan amalnya. Ketika amal tadi dibawa, mujahid juga dibawa, semuanya ditolak oleh Allah. Kadzabta, ditolak oleh Allah. Engkau tidaklah bersedekah, engkau tidaklah membaca Al-Quran, engkau tidaklah jihad fisabilillah. Kenapa? Anta ma'ak surah jihad, engkau hanya surah saja. Engkau hanya surah saja, tidak ada yang lain. Hanya surah, tidak ada yang lain. Maka ditolak semua. Yang amalnya hanya surah itu ditolak semua. Yang tidak ada hakikat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya yang surah saja apa? Yang tadi yang pertama, dia rajin bersedekah hanya ingin dipanggil dia seorang dermawan. Yang tadi yang Al-Quran tadi, ahlul Quran tadi, qari Quran tadi, dia hanya ingin dipanggil sebagai qari. Tadi yang jihad tadi kenapa ditolak? Karena hanya ingin diingat selalu dia seorang yang mati syahid, seorang mujahid. Dia seorang yang mati syahid atau seorang yang mujahid. Maka perihal yang seperti ini adalah hal yang merusak kita punya amal. Apalagi kata Habib Umar, ya tulab nurid haqiqah talab, ya muta'allim nurid haqiqah ta'allum, ya muallim nurid haqiqah ta'lim, ya talibin litazkiyah wa tasbiyah al-qulub nurid haqaiq tazkiyah, ya muta'alliq bid-da'wah ila Allah Ta'ala nurid haqiqah dakwah. Ini teguran dari Habib Umar. Apa teguran dari Habib Umar? Kata Habib Umar, wahai penuntut ilmu, kami inginkan hakikat kalian dalam mencari ilmu. Wahai orang yang mengajar, guru, ustaz, kami inginkan hakikat pengajaran, hakikat pemberi materi. Wahai orang yang talibul tazkiyah, wahai orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik, kami inginkan benar-benar kalian tazkiyah. Wahai orang-orang yang berkaitan dengan dakwah, yang berjuang untuk dakwah, kami inginkan hakikat dakwah kalian. Kami tidak inginkan hanya gambaran-gambaran belajar saja, gambaran mengajar, sudah mengajar pulang, habis mengajar pulang, mengajar sudah, materi sudah sampai, sudah, anak sudah di kelas, sudah pulang, habis itu sudah. Kami tidak menginginkan seperti itu, kata Habib Umar. Yang belajar begitu juga, kami tidak inginkan hanya belajar, sudah duduk di kelas, sudah bawa buku, bawa pena. Tidak, kami tidak hanya inginkan seperti itu, tidak. Kami tidak menginginkan hanya itu. Yang tazkiyah, yang membersihkan hati, kami tidak ingin hanya surah saja. Kami tidak ingin hanya surah, kami ingin hakikat. Bagaimana benar-benar kalian membersihkan hati kalian. Dan kami tidak ingin orang yang berdakwah hanya surah saja. Dakwah yang surah tanpa hakikat. Kami ingin kalian berdakwah dengan hakikat. Dakwah dengan benar-benar menjunjung tinggi yang kalian bawa, yang kalian sebarkan. Itu keinginan daripada Habib Umar terus sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan lagi, kata beliau, la nurid an nata'amal ma'al jabbar bisuar yubtiluha wa la yandur ilaiha bihadil a'mal ghaira nafiqah fi suqil qiyamah. Dikatakan kami tidak ingin bermuamalah dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang
sombong. Kami tidak ingin bermuamalah dengan orang-orang yang sombong. Kami tidak ingin bermuamalah dengan orang-orang yang mana dia membatalkan amalnya sendiri, yang membatalkan amalnya sendiri. Tidak terlihat bagi mereka itu amal-amal yang cocok, yang ada kelak di hari kiamat yang bisa menyelamatkannya. Wa ghairu maqbul, dan tidaklah akan diterima fi hukumatil jabbar, tidak akan pernah diterima di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang hanya sekedar zahir, amal yang hanya sekedar gambar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan Allah pasti ditolak. Kalian ini semua akan ditolak oleh Allah kalau hanya surah, hanya gambar. Kita semuanya akan ditolak. Guru, murid, ustaz, pendakwah, pendonatur, pondok, semuanya akan ditolak oleh Allah di pengadilan Allah kalau hanya sekedar surah, hanya sekedar casing. Maka benar-benar wahyal maqbulah bil alam zar, dia bisa diterima di alam yang penuh dengan tipuan ini. Dia bisa diterima, mungkin muridnya banyak, mungkin dia disanjung oleh gurunya, mungkin dia dakwah kemana-mana diterima, mungkin di alam ini bisa diterima. Tapi indah kuli magrur, tapi diterimanya hanya kepada orang-orang yang gampang ditipu saja, gampang ditipu, masih ruhusik, dan perjalanan dia perjalanan yang tidak baik, perjalanan yang buruk. Jadi jangan heran, jangan kalian menjadi sesuatu yang fanatik dengan orang yang terkenal, dan kalian merendahkan dengan orang yang tidak terkenal. Kalian melihat orang yang di YouTube, ceramahnya, pendengarnya itu luar biasa sekali, dia ceramah, mendengar itu banyak ribuan orang mendengar, atau sekali dia majelis yang hadir ribuan, atau dia punya pondok, atau dia banyak. Jangan tercengang, jangan terlampau kalian merasakan inilah panutan aku, inilah jangan sampai kalian merendahkan pula orang-orang yang tidak terkenal, yang biasa saja. Kenapa? Karena di sisi Allah bukan banyaknya umat, di sisi Allah bukan sedikitnya umat, tapi di sisi Allah adalah hakikat dari amal itu. Ini bisa jadi makbul fil alam, diterima di semua alam. Di alam semua ini, alam yang penuh dengan tipuan diterima. Tapi perjalanannya buruk. Wa nahnu la nurid ta'amul bi hadil amlah. Kami tidak ingin bermuamalah dengan seperti ini, bermuamalah batilah, kadzdzabah. Ini muamalah yang kadzdzab, pembohong. Di luar dia wah, di belakang dia weh. Di tengah orang dia wow, di belakang tidak ada orang dia. Kam minan nas khasyatuhum suarul amalat kadzdzaba. Berapa banyak orang yang mana tenggelam dengan casing muamalah yang dipenuhi dengan kebohongan. Falamma iktasyahu, ketika dibuka hakikat bermuamalah dengan dia tadi, nadimu nyesal. Nyesal. Penyesalan itu memang selalu datangnya di akhir. Lah berhenti baru nyesal. Oh nyesal aku berhenti. Kenapa? Karena lihat kawan-kawannya semuanya menjadi orang yang bermanfaat. Dia sendiri hanya kembali ke sarangnya. Warubbama waqa fi sijn, bisa jadi masuk ke dalam penjara
wa uhidatil tahqiqat ma'ahum ma'hudan antara rasulillah ta'zim, dan bisa jadi diambil hakikat bersama mereka sampai diazab, dihukum. Li'annahum jauh bisuar daularat, karena mereka masuk datang dengan banyak surah, dolar, real, dan surat janihan, dan gambaran-gambaran jenis-jenis semua, mata uang fakadabu ala nas, tapi mereka membohongi manusia. Berapa banyak kebohongan publik yang ada pada orang yang berkecimpung di publik. Dia jadi tokoh figur, dia menjadi tokoh masyarakat, masyarakat, tapi hanya di depan masyarakat saja. Di depan Allah dia tidak menjadi tokoh. Di depan masyarakat dia menjadi tokoh masyarakat. Di depan Allah dia tidak menjadi tokoh masyarakat. Wa kadzalika hukumah uzma, dan begitu juga pengadilan Allah yang agung. Daulatul Rabb alladhi ismuhu Allah la tuqbal, tidak akan menerima amaliyah yang kosong. Allah tidak akan menerima amaliyah yang kosong. Makanya kita harus pentingkan yang namanya hakikat. Hati-hati, jangan kita terpaku dengan surah, jangan kita terpaku dengan amal, tapi cobalah untuk menyembangkan amal tadi ke hakikat. Pala ta'ti di surah salat, jangan kalian bawa dengan surah salat, casing salat, casing puasa, casing zakat, walakin i'ti bi haqiqah, tapi datangkan, bawakan hakikat salat, hakikat puasa, hakikat zakat. Wa illa sawfa yadhhar sya'an, maka akan tampaklah kebenaran daripada amaliyah kalian. Haula amilu adhizah yad'u fiha waraqah nadiyah, fa in kana fiha ghish aw kana mazifah taruddaha wa la taqbaluha abadan. Dan ketika kalian beramal dengan suatu alat yang mana di situ diletakkan waraqah nadiyah, sejenis alat untuk pembayaran, alat seperti nota pembayaran. Bayangkan Nabi Haris, kalau di situ nota tadi ada tipuan, dan itu bukan nota kosong ditulis dengan harganya banyak tipuan, tipu menipu, baik itu macam-macam. Sekarang ada yang namanya pembayaran giro, ada nota, macam-macam. Nah, ini kalau terdapat di situ adanya tipuan, fala taqbal abadan, jangan diterima sama sekali. Ada zihas makhlukin, walakin yurduhu laka fa idza ji'ta bil wahida sahihah kharajat min masna'iha wa wada'at ta'at fi jihaz tamshi ka'mar adi wa in haula an-nas adihatuhum law tara adihizah hukumah rabbaniyah. Ini kalau datang dari manusia saja sesuatu laporan yang mana di situ ada tipuan, kalian tidak bisa menolaknya, kalian tidak bisa menerimanya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini sudah menjadi amar adi itu perkara biasa. Ayo, udah biasa,
udah biasa. Sekarang kan banyak gara-gara biasa. Ini beli kayu ukuran 4x5, yang datang 4x4. Ada apa? Borongan rumah sekian itu sekian. Udah biasa. Dulu waktu di pesantren Dobat ada tukang. Yang mana tukang ini? Tukang ini Habib apa? Khidmah kan? Habib kan khidmah, jadi bantu tukangnya tadi. Jadi cerita lama tukang tadi. Jadi kata tukang tadi, Bib, kalau tukang ini udah biasa, Bib. Apa biasa? Bang, biasa kalau pulang dari kerja nih kadang-kadang bawa paku, kadang bawa semen. Ya biasa sudah, ini ya itu sudah lumrah, Bib. Umumnya begitu tukang, Bib. Ngambil barang dari tempat yang dia kerjakan dan dianggap itu amal adi, perkara biasa. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Ya, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang merusak. Yumkin hadith ta'abbal wa tubtil walakin adhiza hukumah Rabb la yusibuha syai'in min dhalik. Mungkin kalian kalau dengan cara jujur kalian tidak akan diterima di mata manusia, dengan cara benar tidak akan diterima. Kita ini misal ada dari pemerintah bantu, tapi itu tadi mungkin ada hal-hal yang di dalamnya memberikan keuntungan kepada orang-orang yang mengantarkan tadi. Ini kita anggap apa? Udah biasa, saya. Ini yang penting kita dapat sudah, membagi saja, bagi-bagi rezeki. Ini di mata manusia, ya mungkin, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jujur, udah. Kalau mau, oke. Kalau nggak mau, sudah. Ada tempat Habib mengajar di Palembang, di pesantren Qudratullah. Itu anak muridnya 2000. Jadi mengajar di situ Habib udah 14 tahun. Dari anak muridnya masih 200. Sampai meningkat karena dia memang pencinta habaib. Jadi setiap penceramah acara apapun di pondok dia pasti yang diundangnya habaib. Dan dia mencintai Habib Rizik, luar biasa. Itu subhanallah. Jadi ada datang dari kementerian di pemerintah, ada datang akan bangunkan asrama yang A, asrama yang kualitasnya kualitas A. Subhanallah. Oke lah, bismillah, saya terima. Sudah, menteri itu pulang, sudah datang lagi utusan untuk melanjutkan omongan menteri tadi, tapi berubah kualitas C, asrama kualitas C. Ini telinga ini masih ada, masih nempel. Ini telinga masih nempel. Nah ini anak-anak saya ini telinganya masih nempel semua. Yang diomongkan oleh atasanmu itu A, kenapa sekarang berubah C? Oh subhanallah, subhanallah. Nah, halus C, tak usah. Kalau asilkan, anak ada tinggal bangun. Sayang Ustaz, nanti sayang ini ambil aja sudah, daripada tidak dapat apa-apa. Nah, saya tidak butuh dengan suatu kebohongan, saya butuh dengan kejujuran. Nah, gini, anak saya tidak mau menerima sih. Kalau asilkan, kalau sih tidak. Olah 3 lantai, selama 3 lantai. Tadi tolak, kami tidak menerima. Tapi subhanallah, berkat itu tadi Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, dia bangun dengan uang pribadi dia
hasil keuntungan kerjasama kebun dia dengan Jepang, kebun karet dengan Jepang. Dia dalam 6 bulan dapat keuntungan bermiliar-miliar. Dapat dia 2 asrama putri, 3 lantai, 4 gedung. Putra sama, dengan menolak. Itu hal yang seperti ini, memang di mata manusia bodoh. Sudah, yang penting ada bangunan. Nanti kalau udah ada bangunan, inovasinya sendiri. Gitu kan? Tetapi di mata Allah ini adalah yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ay kalamuhum walakin kaifa nasma' sirrah hal huwa syai'un laka sawt la laisa lahu sawt fa in takallamta wa in sakatta fa huwa yasma'. Qala Allah ta'ala qala Allah nahnu nasma' ma sakatta anhu kama nasma' ma takallamta bihi wa ma nafaqta bihi wa ma sakatta anhu sawa ya'lamu sirrahum qala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum fa ya sahib sir masmu' lirab ali nadhar sirraka wa naqi sirraka wa safi sirraka wa aslih sirraka wa tayyib sirraka fa innahu masmu' lirab am yahsabuna anna la nasma' sirrahum wa najwahum bala wa fawqa dhalik rusuluna ladaihim yaktubun. Nah, ini yang diberikan oleh Habib Umar. Kita ini jangan hanya sekilas saja menerima, jangan. Ingat, tidaklah ada 2 orang yang bercakap-cakap, pasti Allah yang ketiganya. Tidaklah kalian bercakap-cakap kecuali Allah tahu apa isi hati kalian. Tidaklah kita berbincang kecuali Allah tahu apa isi hati kita. Makanya tidak usah kita manis-maniskan perkataan, tapi hati kita tidak manis. Ini percuma. Kenapa? Karena Allah melihat apa isi hati kita. Kita diam, Allah tahu. Kita diam, Allah dengar. Kita ngomong, Allah tahu. Kita ngomong, Allah dengar. Semuanya, tidak ada yang bisa. Ya'lamu sirrakum. Ya'lam, Allah tahu mana yang ada di dalam rahasia kalian. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nadzafa sirrak, bersihkan batinmu. Bersihkan batinmu, putihkan batinmu, benarkan batinmu, baguskan batinmu, bersihkan batin. Nadzafa sirrak, bersihkan batin. Wa naqi sirrak, cabut kotoran-kotoran dari batinmu. Wa safi sirrak, putihkan batinmu. Wa aslih sirrak, benahi, benarkan batinmu. Wa tayyib sirrak, wangikan, bagusi batinmu. Kenapa Pak Inna masmu'ul lirab? Karena batin inilah tempat Allah melihat, mendengar. Di situ tempat Allah. Allah meletakkan segala sesuatunya di batin kita. Labudda an ta'lamu muhimmatukum fi hadzal makan. Kita harus tahu kepentingan kita di ini tempat. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Dari apa yang disampaikan oleh Habib Umar tadi? Alhamdulillah. Barakah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول وتبت النصر. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرف الصبر الغني يا وهب يا غني يا وهب يا غني يا وهب يا غني. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارزقنا الفتوح والمنوح والرسول وتبت النصر. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. يا باسط 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 ابسطنا في الخير والرزق والعلم وافتح لنا أبواب الأرزاق ظاهرا وباطنا واجعلنا من أهل الحقائق واجعلنا من أهل الحقائق. اللهم اجعل قلوبنا مملوءا بالعلم والسر. اللهم اجعل قلوبنا مملوءا بالرحمة بالنظرة من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.